Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di rumah dimanapun Anda berada. Bersua lagi bersama saya Syamsuddin Kadir. Senang sekali bisa bersua dengan Anda. Tentu saja saya awali perjumpaan kita kali ini dengan ucapan Alhamdulillah sebagai wujud syukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita, terutama anugerah atau nikmat berupa nikmat sehat sekaligus nikmat bahagianya saya bisa bersua dengan Anda semua. Walaupun hanya melalui media sosial semacam ini, tapi saya merasa bahwa Anda dan saya sebetulnya sedang bersama begitu. Oke, sahabat dimanapun Anda berada, seperti biasa, insya Allah pada kesempatan ini, pada hari ini, saya insya Allah akan menemani Anda untuk membahas seputar masih dalam dunia penulisan, yaitu tema yang kita angkat pada kesempatan ini yaitu menggali ide menulis. Tentu saja materi ini sangat dinantikan oleh banyak orang, bukan saja oleh mereka yang sudah orang mereka yang masih belajar begitu, tapi juga bahkan oleh mereka yang bisa jadi sampai hari ini sudah menelurkan berbagai karya tulis yang sudah terpublikasi, baik itu dalam bentuk buku maupun dalam bentuk karya ilmiah yang lainnya begitu. Oke sahabat pemirsa, tidak perlu lama-lama, saya akan mulai saja. Bagaimana cara menggali ide menulis? Saya sendiri sebetulnya tidak menyampaikan teori yang begitu muluk-muluk, tapi saya menyampaikan pengalaman-pengalaman baik yang saya alami sendiri maupun oleh teman-teman lain, terutama oleh pada senior ya, termasuk teman-teman yang bukan senior tapi karya tulisnya sudah di mana-mana dan sungguh luar biasa begitu. Mereka sering berbagi kira-kira begitu, dan saya sendiri juga sepertinya mengalami hal yang serupa. Dan karena itu pada kesempatan saya akan membaginya untuk Anda. Bagaimana cara menggali ide menulis? Paling tidak ada beberapa poin. Yang pertama, ini yang paling pertama, cara menggali ide menulis. Yang pertama adalah mencintai ilmu dan aktivitas menulis. Jadi yang paling pertama itu adalah mencintai ilmu. Cinta kepada ilmu pengetahuan. Cinta kepada wawasan luas. Cinta kepada informasi-informasi yang produktif. Dari rasa cinta dulu yang dimiliki, itu cara menggalinya, cinta. Karena dengan mencintai sesuatu, dalam hal ini dunia kepenulisan, termasuk ilmu pengetahuan, maka dengan seketika kita pun akan tergoda terus untuk kemudian menggali apa sih ilmu pengetahuan itu, apa sih menulis itu, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka yang sudah mencintai, apalagi mencintai dalam dalam daya yang luar biasa, tentu saja akan berupaya agar mengenal lebih jauh apa yang dicintainya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sejauh mana kita mencintai ilmu pengetahuan? Bagaimana cara kita mencintainya? Bagaimana upaya kita dan sekuat apa semangat kita, sebesar apa semangat kita dalam mencintainya dan dalam menggapainya? Apakah karena kita kemudian ketika cinta kepada ilmu pengetahuan kemudian kita rajin untuk mendalaminya, untuk menekuninya, dan untuk menggapai pengetahuan yang maksimal? Nah, kalau itu kita sudah sampai pada tahap itu, saya kira sangat mudah bagi kita untuk menemukan berbagai ide-ide. Itu satu, cintai ilmu pengetahuan dan cintai aktivitas menulis. Rasa cinta itulah yang mendorong kita untuk terus menemukan ide-ide baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suka membaca alias menjadi kutu buku. Nah, ini yang mungkin agak susah bagi sebagian orang yang memang mungkin jumlah bukunya tidak banyak begitu. Tapi yang buku yang kita maksud di sini ini hanya sekedar contoh. Intinya adalah bukan sekedar buku, tapi banyak jenis tulisan lain. Bisa misalnya artikel, tulisan lepas, dan sekarang kalau kita nggak punya buku, sebetulnya ada buku yang paling tebal sekarang, bahkan tidak bisa terukur tebalnya. Jutaan bahkan triliun halaman. Apa itu? Internet. Mbah Google itu banyak sekali tulisannya, dan di situ kita bisa baca berbagai perspektif, berbagai ilmu pengetahuan dan seterusnya. Nah, jadi suka baca dulu, rasa suka untuk membaca. Terus ada daya tarik tersendiri untuk terus membaca. Ada daya dorong yang terus kita bangun sehingga kemudian kita menjadi jatuh cinta kepada apa yang kita sebut dengan baca. Terus lakukan itu. Dengan sendirinya nanti kalau kemudian kita suka baca, kita sudah terbiasa membaca, bahkan kita sudah menjadwalkan setiap hari kita bagaimana bisa membaca, maka dengan sendirinya kita juga akan menemukan berbagai ide-ide baru.
Bahkan bisa jadi itu juga akan memantapkan ide yang sudah bisa jadi sudah kita miliki, tapi dengan adanya tambahan informasi, tambahan ilmu pengetahuan baru, tambahan bacaan dan seterusnya, bisa menambah, menguatkan dan meningkatkan kualitas ide yang sudah kita punya, termasuk ide dalam sebuah tulisan begitu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah memiliki perpustakaan buku. Nah, ini tentu saja susah ketika kemudian kita tidak memiliki buku. Bagaimana bisa bentuk perpustakaan kalau nggak punya buku? Nah, dalam konteks ini saya mengajak kita semua untuk biasakan menyisihkan sebagian dari uang yang kita punya. Ketika kita misalnya mendapatkan uang tertentu, misalnya dalam sebulan sekian misalnya, sisihkan 5-10% aja untuk beli buku, atau 1% atau 2% saja. Intinya 1 bulan 1 buku lah minimal kita beli buku. Murah sekali. Kalau misalnya kita biasa merokok atau biasa ngopi di warung dan seterusnya, sehari misalnya hanya 10.000 sampai 20.000 misalnya, coba kita sisihkan saja untuk buku. Buku itu harganya 40 sampai 50.000. Coba beli sebulan 1 saja. Dalam setahun, kalau misalnya kita sudah terbiasa begitu, dalam setahun aja, kalau 1 buku misalnya 1 pekan atau 1 buku 1 bulan, berarti setahun sekitar 12 buku. Kalau 3 tahun ya sekitar 36 buku dan seterusnya. Jadi terus meningkat begitu. Itu baru 1 orang. Kalau misalnya dalam rumah kita ada 3-4 orang dewasa misalnya, nah itu sudah banyak. Nah, jadi yang paling penting itu miliki perpustakaan buku. Di rumah tentu saja tempatnya tidak mesti rapi, tidak mesti luas. Ya tergantung, sederhana saja, perpustakaan mini yang mungkin bukunya hanya 20, 30, enggak apa-apa. Dalam proses belajar itu akan memantik semangat kita untuk membaca, sehingga kemudian kita nanti akan dengan mudah menemukan ide-ide dalam dalam upaya kita untuk melahirkan sebuah tulisan baru yang kita karyakan. Nah, itu yang keempat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah suka bertanya dan berdiskusi. Nah, ini yang paling penting lagi. Suka bertanya, suka berdiskusi. Ide itu biasanya itu bisa dilahirkan karena jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan. Itu biasanya begitu. Memang tidak semua, tapi biasanya begitu. Ketika kita dalam kondisi tertentu, saya ngalamin sendiri misalnya, kalau misalnya saya sedang menulis tentang sesuatu, kemudian saya menemukan semacam kejanggalan atau semacam blok begitu, tiba-tiba hilang ide, kira-kira begitu. Kemudian saya mencoba untuk men-share apa yang saya tuliskan ke beberapa orang, kemudian meminta feedback atau respons begitu. Ternyata ada ide baru di situ yang saya temukan. Nah, mereka tinggal menyebutkan 1-2 ide saja, itu bisa saya kembangkan akan menjadi ide yang lebih luas pembahasannya, pemahaman terhadap ide itu, pembahasan terhadap ide itu kemudian saya elaborasi dalam bentuk tulisan. Makanya kadang tak sedikit juga sebagian orang mengatakan, oh itu ide saya ya. Nah, itu salahnya. Mereka hanya punya ide tapi tidak menuliskannya. Nah, mereka menyebutkan 2 potong 3 potong kata sebagai sebuah kunci ide, misalnya ide gagasan misalnya, sebagai pointer utama dari sebuah gagasan atau ide. Nah, kemudian saya kembangkan, saya elaborasi menjadi satu tulisan yang agak panjang dan bisa dipublikasi. Nah, kadang begitu, itu yang saya lakukan. Saya banyak bertanya, saya banyak berdiskusi, dan saya kira banyak teman para penulis ya yang sudah melakukan hal serupa, bahkan mereka bertanya kepada guru tertentu, kepada orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu, yang sudah berpengalaman dalam bidang tertentu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang keempat adalah suka bertanya dan suka berdiskusi. Ngobrol di mana saja, tergantung yang Anda suka. Kalau Anda ingin cenderung di dunia cerpen misalnya, maka Anda harus berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman dalam menulis cerpen. Tapi kalau misalnya Anda suka dalam dunia opini, esai dan seterusnya, esai atau artikel dan seterusnya, maka Anda berdiskusi dengan mereka yang biasa menulis artikel atau esai, menulis opini dan seterusnya. Atau misalnya Anda ingin menulis novel misalnya, maka Anda tentu saja harus bersahabat atau berdiskusi, cari pengalaman, bertukar pikiran dengan mereka yang berpengalaman menulis novel dan seterusnya. Atau minimal berdiskusi dengan mereka yang suka menulis walaupun mereka tidak punya kekhususan tidak punya karya yang sesuai dengan Anda suka, tapi punya tradisi atau kesukaan yang sama, yaitu dunia penulisan. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah culik pengalaman orang lain. Nah, Anda tentu kaget kan, menculik pengalaman orang lain, bukan plagiasi tentunya. Yang saya maksud dengan menculik pengalaman orang lain adalah mencuri cerita orang. Jadi jadikan inspirasi. Jadi ketika ada
sebuah kejadian, sebuah peristiwa, sebuah apa ya, sebuah kisah yang Anda dengar, yang Anda baca. Nah, coba Anda elaborasi apa yang Anda pahami dari cerita itu, dari kondisi itu, dari realitas itu dalam bahasa Anda. Membahasakan kembali, tapi bukan memplagiasi, tapi membahasakan kembali hikmahnya. Tentu Anda memiliki cara tersendiri untuk menemukan apa hikmah di balik sebuah peristiwa misalnya. Apa pelajaran di balik sebuah kejadian, apa pesan terpenting dari sebuah fenomena dan seterusnya. Nah, ini jadi culik pengalaman orang lain. Kalau misalnya orang bercerita tentang bagaimana peliknya hidup misalnya, Anda bisa menculik pengalaman itu. Tentu Anda tidak perlu mengulangi penderitaannya, tentu saja tidak. Tapi bagaimana agar Anda mampu menemukan pelajaran dari fenomena semacam itu. Kondisi perjuangan hidupnya, bagaimana dia kemudian menjadi pengusaha besar, bagaimana dia menjadi orang yang sukses, bagaimana dia bisa berkarir lebih baik, bagaimana dia menempuh pendidikan yang sangat luar biasa melalui perjalanan yang berliku-liku dan seterusnya. Nah, Anda bisa menemukan hikmah di balik pengalaman semacam itu yang saya sebut dengan menculik pengalaman orang. Anda tentu tidak perlu izin ke orangnya, tapi Anda membahasakan kembali dan tidak perlu juga untuk menyebut nama orang tertentu untuk mengambil hikmah sebuah peristiwa. Anda bisa menggunakan bahasa-bahasa diksi yang bisa tidak menyinggung orang misalnya dan seterusnya. Ya, itu tergantung kreativitas kita masing-masing. Itu yang kelima. Yang keenam yang paling penting lagi adalah biasakan untuk bersilaturahim. Nah, ini juga penting. Silaturahimlah ke mereka yang ahli, yang pakar, yang paham, yang punya pengalaman, yang punya punya concern yang sama, atau misalnya punya karya tulis dan punya punya sesuatu yang kira-kira perlu dan positif untuk bisa positif untuk kita ambil gitu manfaatnya, baik bagi kita untuk menemukan berbagai hal yang baik dari silaturahim semacam itu begitu. Nah, itu yang ke-6. Yang ke-7 adalah tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menulis bebas. Mungkin ada yang bertanya, ada yang menyangkal bahkan bertanya, kok bisa ya menulis bebas, bisa menemukan ide? Ya justru karena ide yang ide gila, ide awal dari sebuah karya tulis justru kadang itu terlahir dari dari pola menulis yang bebas, yang tidak terbatasi oleh sebuah aturan tertentu, oleh semacam jenis tulisan tertentu gitu. Nulis aja gitu tanpa kemudian dibatasi. Tentu saja ini bagi kita yang pemula begitu. Kalau bagi mereka yang sudah terbiasa menulis, tentu mereka sudah punya mood masing-masing, punya punya selera, punya fokus, punya target dan seterusnya. Yang itu sih mereka yang sudah menulis sudah ahlinya, tidak perlu diajarin lagi, walaupun mereka juga tetap belajar gitu. Tapi kita yang memula, menulis bebas itu adalah cara paling gila untuk menemukan ide gila juga. Nah, gitu. Jadi kalau kita misalnya berpikir lama karena canggung dan kemudian tidak menulis, akhirnya kemudian ya kita tidak punya karya apa-apa. Sementara menulis itu butuh tindakan. Menulis itu kata kerja yang butuh tindakan real. Nah, butuh kerja cepat, butuh respon yang cepat, butuh tindakan nyata gitu. Makanya sebagai pemula kita harus melatihnya dengan menulis bebas. Dengan menulis bebas, maka dengan sendirinya nanti kita akan menemukan ide yang bisa jadi belum kita pikirkan sebelumnya. Bahkan dengan menulis bebas, kita pun bisa menentukan genre tulisan kita. Dengan keseringan kita menulis, terus menulis, nantinya akan terbaca tuh kita ini pasnya atau tepatnya menulis tentang apa. Mungkin orang yang suka cerita, ya mungkin bisa jadi cerpen itu faknya, lokusnya dia memang di situ. Bagi orang yang kemudian sering mendengar berita, membaca berita, situasi politik, situasi ekonomi, dinamika sosial dan seterusnya, maka orang semacam ini pasnya menulis opini, nulis esai atau artikel gitu. Tapi orang yang suka bersyair, suka berimajinasi dengan situasi di sekitar, dengan alam, lingkungan hidup, dengan kehidupan, dengan pengalaman dan seterusnya, bisa jadi orangnya suka bersyair dan suka berpuisi. Nah, itu nanti itu. Jadi akan dengan sendirinya kita bisa menemukan kekhasan kita begitu. Dengan terus berani menulis secara bebas, akan dengan sendirinya bagi kita menemukan apa yang betul-betul menjadi fak kita, dalam pengertian apa yang betul-betul menjadi
apa ya, bakat kita di mana gitu, keterampilan kita di jenis tulisan apa gitu. Nah, saya sendiri misalnya sampai saat ini walaupun novel yang saya baca banyak, sepertinya belum di situ gitu. Karena memang apa ya, panggilannya tidak di situ. Walaupun saya punya mimpi, punya novel yang kelak akan dibaca oleh banyak orang dan bermanfaat gitu. Saya punya pengen gitu, minimal 1 atau 2 novel lah kira-kira begitu, minimal untuk awal-awal. Tapi untuk sementara ini mungkin buku biasa saja, kumpulan tulisan, antologi, kumpulan artikel lepas, tulisan populer dan seterusnya, kisah inspiratif dan seterusnya. Ya itu tergantung panggilan kita masing-masing. Tapi paling tidak ada 7 hal tadi yang kemudian bisa kita manfaatkan sebagai jalan untuk menggali ide menulis kita. Oke, teman-teman di rumah, semoga 7 poin tadi bermanfaat untuk kita semua. Semoga penjelasan saya ini ada manfaatnya untuk Anda semua. Kalau misalnya ada pertanyaan yang memungkinkan untuk kita diskusikan lebih lanjut, saya kira Anda bisa menulis di komentar di bawah ini. Atau silakan menyampaikan ke Facebook saya atau ke WA WhatsApp saya. Insya Allah kita akan membahas lebih lanjut pada video berikutnya, atau bahkan mungkin saya jawab dalam bentuk tulisan-tulisan. Saya tentu sekali lagi bukan orang yang sempurna untuk Anda contoh, tapi saya berupaya untuk berbagi apa yang saya rasakan dan apa yang saya dengar dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Semoga dengan begitu, semoga dengan memahami 7 poin tadi, kita bisa menemukan ide-ide yang lebih genial lagi, sehingga kemudian akan dengan mudah bagi kita untuk terus menulis dan menulis. Akhir kata, saya Syamsul Qadir, semoga perjumpaan kita kali ini ada manfaatnya, dan perjumpaan di masa yang akan datang bisa kita lanjutkan untuk membahas hal-hal lain, bahkan mendalami hal yang sudah pernah kita bahas. Saya sekali lagi Syamsuddin Qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.